Saya akan membahas mengenai topik utamanya sebenarnya adalah em, penghentian penggunaan aset tetap. Akan tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu eh, pengeluaran-pengeluaran yang terjadi setelah aset diperoleh di sepanjang masa manfaatnya. Jadi topik utamanya kita belakangkan dulu. Sekarang saya akan membahas topik lain yang singkat saja. Ini hanya satu slide, ya. Pengeluaran yang terjadi setelah aset diperoleh, ya, setelah kita mendebit aset kemudian mengkredit kas atau utang, ya, itu dibagi menjadi dua pada dasarnya, ya. Yang pertama yang disebut dengan revenue expenditure, kemudian yang kedua dikenal dengan istilah eh, capital expenditure. Ya, jadi ada revenue expenditure, kemudian ada capital expenditure. Apa bedanya dari kedua itu? Ya, saya akan menjelaskan dari segi penjurnalannya saja dulu, pencatatannya, ya. Kalau revenue expenditure atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pengeluaran pendapatan, ya. Pengeluaran pendapatan itu ketika terjadi maka dia di debit sebagai beban. Debit sebagai beban, bukan aset. Ya. Artinya apa? Revenue expenditure ini akan dikurangkan terhadap pendapatan atau dilaporkan di laba rugi. Ya. Sementara untuk capital expenditure atau pengeluaran modal itu merupakan jenis pengeluaran yang akan didebit ke asetnya langsung. Jadi misalnya mesin mengalami pengeluaran modal, maka bukan beban pemeliharaan mesin, melainkan mesinnya sendiri yang didebit. Ya. Nah, jadi yang satu untuk revenue expenditure ini beban didebit, sementara untuk capital expenditure itu asetnya yang didebit. Ya. Nah, sekarang baru kita membahas mengenai apa yang membedakan keduanya. Ya. Revenue expenditure itu pada dasarnya adalah pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin. Ya, dia biasa disebut sebagai beban pemeliharaan atau beban reparasi. Ya, beban pemeliharaan atau beban reparasi. Nah ini biasanya merupakan pengeluaran-pengeluaran yang tujuannya adalah untuk mempertahankan efisiensi operasi aset, ya, untuk mempertahankan efisiensi operasi aset atau untuk mempertahankan umur produktif aset. Ya, umur produktif aset. Jadi ya servis yang sifatnya rutin ya itu adalah atau perbaikan yang sifatnya rutin itu adalah contoh dari revenue expenditure. Kemudian yang berikutnya adalah capital expenditure. Nah, capital expenditure ini karakteristiknya adalah dia menambah atau memperbaiki, menambah atau menyempurnakan. Pengeluaran-pengeluaran ini bersifat meningkatkan. Meningkatkan apa? Meningkatkan efisiensi operasi. Jadi misalnya yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasi. Misalnya begini, dengan bahan bakar 1 liter, ya, semula aset jarak tempuhnya 10 kilo, gitu ya. Nah, dengan pengeluaran yang dilakukan, ya ada pengeluaran tambahan, maka 1 liter bisa 20 kilo. Nah, itu berarti apa? Inputnya sama, outputnya meningkat. Itu berarti apa? Efisiensi operasinya meningkat. Itu. Kemudian yang kedua adalah kapasitas produktif. Kapasitas produktif. Misalnya mesin, ya selama 1 jam biasanya hanya menghasilkan 10 output. Nah, ketika terjadi pengeluaran tambahan, ya capital expenditure, ya kita kita invest lagi, gitu, ya bukan membeli aset baru, tetapi memperbaiki aset lama, itu, ya kapasitas produksinya meningkat. Jadi kalau tadinya dalam 1 jam itu mampu memproduksi 10 unit mesin kita, ya dengan pengeluaran itu misalnya menjadi 20 unit, ya. Atau bisa juga masa manfaatnya bertambah. Aset yang harapannya kira-kira 5 tahun, gara-gara ada pengeluaran modal, ya
masa manfaatnya itu bertambah menjadi 7 tahun. Nah, untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat menambah dan memperbaiki semacam itu kita debit ke asetnya langsung, misalnya ke mesin gitu ya. Kemudian kreditnya ya bisa kas atau utang, itu tergantung kepada penukar yang kita lakukan untuk mendapatkan atau melakukan pengeluaran tersebut. Nah itu ya, jadi saya simpulkan sekali lagi bahwa pengeluaran setelah perolehan selama masa manfaat aset itu terbagi menjadi dua, yaitu capital expenditure dan revenue expenditure. Selanjutnya, ini yang menjadi topik utama kita ya pada instruksi kelas kali ini atau instruksi video kali ini. Disposal. Disposal itu artinya sebenarnya adalah penghentian penggunaan. Jadi kalau plan asset disposal itu berarti penghentian penggunaan aset. Oke. Penghentian penggunaan aset itu bisa dilakukan dengan 3 cara atau bisa ditempuh dengan 3 cara. Yang pertama adalah aset itu dihentikan penggunaannya kemudian tidak diapa-apakan, ya dibuang begitu saja ya. Dipensiunkan lah. Kemudian yang berikutnya dijual dan yang ketiga adalah dipertukarkan ya. Untuk pertukaran aset ini akan kita bahas pada instruksi video terpisah ya. Karena mungkin lebih terfokus kalau kita membahasnya dalam instruksi video yang terpisah. Yang namanya retirement itu berarti peralatan itu ya dibuang gitu ya, atau dilepas saja dari aktivitas perusahaan. Kemudian kalau dijual, dia berarti dijual kepada pihak lain ya, mungkin dengan harga yang tentu saja lebih murah dari perolehan awalnya ya. Oke, prosedurnya itu yang pertama kita harus mencatat beban penyusutan sampai dengan tanggal disposal, sampai dengan tanggal dihentikannya penggunaan aset tersebut. Kemudian prosedur yang kedua, tahapan yang kedua adalah aset itu catatannya harus dieliminasi dari pembukuan ya. Jadi pencatatan aset itu harus dihilangkan dari pembukuan dengan cara mendebit akumulasi penyusutan dan mengkredit biaya perolehan asetnya. Contohnya, langsung saja konkret. Contoh, kita punya perusahaan baru lagi, namanya adalah Hobart Enterprises. Hobart Enterprises ini menghentikan penggunaan printer komputer. Tidak hanya satu ya, tetapi satu set printer komputer, sekumpulan printer komputer yang biaya perolehan awalnya adalah secara keseluruhan berjumlah 32.000. Jadi kita bisa membayangkan bahwa printer-printer itu dulunya dibeli secara bersamaan tetapi dipakai rame-rame di kantor gitu ya. Kemudian akumulasi penyusutan printer itu juga sama, jumlahnya 32.000. Ini artinya apa? Semua biaya perolehan itu telah habis disusutkan. Ya. Kasus ini yang paling sederhana, ya, karena apa yang harus dilakukan hanya membalik saja. Akumulasi penyusutan yang saldo normalnya debit, akumulasi penyusutan yang saldo normalnya kredit di debit sebesar 32.000, kemudian peralatan pencetak atau printer di kredit sebesar 32.000. Dengan begini ya, catatan mengenai printer berikut akumulasi penyusutannya itu akan hilang dari pembukuan. Oke, di bagian bawah ada pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana kalau aset itu sudah habis disusutkan ya, tetapi masih digunakan. Nah, kalau aset masih digunakan walaupun sudah habis disusutkan, maka dia tidak akan tidak boleh di jurnal seperti ini, tidak boleh ya. Artinya apa? Biaya perolehan aset itu masih tetap ada di neraca walaupun nilai bukunya nol ya. Jadi walaupun nilai bukunya nol atau nilai tercatatnya nol, tetapi aset itu masih dilaporkan. Intinya begitu ya. Kalau dia tidak
retire. Jadi jurnal ini hanya berlaku kalau aset itu betul-betul di retire. Sekarang kita sampai pada kasus yang lebih rumit, yaitu pada saat retirement, pada saat aset dipensiunkan, ya, biaya perolehan itu belum sepenuhnya disusutkan. Biaya perolehannya 18.000, tetapi akumulasi penyusutannya adalah 14.000. Bagaimana jurnalnya? Untuk sementara Anda cukup memperhatikan dulu, ya. Nah, sama dengan tadi, karena akumulasi penyusutan itu saldo normalnya kredit, maka kita harus mendebet sebesar 14.000 sehingga saldo akumulasi penyusutannya menjadi 0. Ya. Kemudian biaya perolehannya yang sebesar 18.000 ini dikredit. Artinya catatan aset itu ya akan dinolkan. Dalam kasus ini adalah peralatan pengangkut, ya, bukan printer lagi. Biaya perolehannya 18.000, akumulasi penyusutannya 14.000. Nah, selisih debit atau kurang di debit, maka ini diakui sebagai kerugian pelepasan aset atau kerugian penghentian penggunaan aset. Kerugian penghentian penggunaan aset. Ya. Loss on disposal atau kerugian penghentian penggunaan aset ini, dilaporkan sebagai komponen penghasilan dan beban di luar usaha. Jadi bukan termasuk beban operasi, tapi dilaporkan sebagai komponen penghasilan dan beban non operasi atau penghasilan dan beban lain-lain. Di laporan laba rugi ini biasanya disajikan di bagian agak ke bawah sebelum beban pajak penghasilan biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau disposal itu ditempuh dengan cara penjualan. Ada dua skenario, yaitu skenario untung dan skenario rugi, ya. Apa yang terjadi sebenarnya ketika penjualan itu menghasilkan keuntungan? Keuntungan penjualan itu diperoleh ketika hasil dari penjualan, proceeds, ya, itu lebih besar daripada nilai buku atau nilai tercatat, ya. Sebaliknya, kerugian itu terjadi ketika hasil penjualannya lebih kecil daripada nilai buku atau nilai tercatatnya. Oke, kita langsung ke ilustrasi. Tanggalnya 1 Juli 2011. Nama perusahaannya Right Companies. Right Company. Dia melakukan penjualan furniture kantor. Harga jualnya adalah 16.000 cash atau tunai. Harga jualnya 16.000 cash atau tunai. Furniture kantor itu semula memiliki biaya perolehan atau dia dibeli dengan biaya perolehan sebesar sejumlah 60.000. Pada tanggal 1 Januari 2011, artinya awal tahun buku 2011, akumulasi penyusutan itu bersaldo 41.000. Berarti ini berdasarkan jurnal penyusutan tahun berdasarkan neraca pada tanggal 31 Desember 2010, ya. Karena nilai 31 Desember 2010 itu akan sama dengan 1 Januari 2011. Dan ingat di sini penjualannya terjadi pada tanggal 1 Juli 2011. Oke, penyusutan untuk 6 bulan pertama tahun 2011 diketahui berjumlah 8.000. Ini yang kemarin kita bahas tentang penyusutan parsial, ya. Anda diminta untuk mencatat jurnal, untuk membuat jurnal untuk mencatat beban penyusutan sampai dengan tanggal penjualan. Jadi ini prosedur pertama, ya, yang wajib dilakukan.
penyusutan harus diupdate sampai dengan tanggal terjadinya penjualan. Beban penyusutan di debit sebesar 8.000, kemudian akumulasi penyusutan di kredit sebesar 8.000. Sehingga pada saat ini akumulasi penyusutan bukan lagi berjumlah 41.000, tetapi menjadi berjumlah 49.000. Tapi karena ada pendebitan sebesar pengkreditan sebesar 8.000. Nah, ini dia biaya atau cost aset 60.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan 49, 41 ditambah 8 tadi, ya, sehingga nilai buku atau nilai tercatat pada tanggal penjualan itu berjumlah 11.000. 60 dikurangi 49. Harga jualnya 16.000. Karena harga jual ini lebih besar daripada nilai buku, maka ada keuntungan yang diakui sebesar 5.000. Nah, jurnalnya, sekali lagi mungkin untuk awal Anda sebaiknya memorizing saja dulu. Ya. Jurnalnya, akumulasi penyusutan di debit. Artinya apa? Catatan terkait dengan akumulasi penyusutan dinolkan. Kemudian asetnya dikredit sebesar biaya perolehan. Ini juga sama, tujuannya adalah untuk menghilangkan catatan peralatan kantor ini dari pembukuan. Ya. Kemudian harga jual itu didebet sebagai kas karena penjualan ini dilakukan secara tunai. Selisihnya sebesar 5.000, selisih kredit ini diakui sebagai keuntungan dari penghentian penggunaan aset atau keuntungan dari penjualan aset. Nah, sekarang skenario rugi. Ya, skenario rugi, kalau tadi harga jualnya 16.000, sekarang harga jualnya hanya 9.000. Perhitungannya sama dengan tadi, nilai bukunya tetap sama, 11.000, tapi sekarang nilai buku itu lebih besar. Harga jualnya lebih kecil, ya, sehingga ada kerugian sebesar 2.000. Jurnalnya adalah hampir sama dengan yang tadi, cuma karena sekarang ada selisih debit, maka selisih debit ini diakui sebagai kerugian. Ini salah juga angkanya, bukan 2.000 tapi 5.000 malah di sini catatnya, ya. Di 49 tambah 9, 58. Jadi ini seharusnya angka ini bukan 5.000 tetapi seharusnya 2.000. Ya. Kadang-kadang pembuat PowerPoint dari Amerika Serikat juga bisa hilaf. Ya, harusnya 2.000 bukan 5.000, ya. Oke, jadi kalau saya review ulangi, ya. Kas di debit 9.000, kemudian akumulasi penyusutan di debit 49.000, rugi penjualan atau rugi penghentian penggunaan sebesar 2.000, kemudian kreditnya adalah 60.000. Oke, demikian instruksi video untuk kali ini, ya. Kalau Anda ingin bertanya, silahkan diajukan, baik itu melalui kelas komen di Classroom, atau bisa juga melalui fitur komen yang ada di YouTube ini. Terima kasih.